kita mengambil pelajaran baik ya dari kasusnya Mario. Memang di satu sisi dia melakukan penganiayaan, ya, tapi di sisi lain justru dia menjadikan pintu masuk untuk membongkar orang-orang pajak yang pada nilep uang negara. Nah, ternyata memang bukan satu dua orang, sudah berjamaah di Kementerian Keuangan. Ya, jadi kalaupun ayahnya itu akhirnya awal dari dibongkarnya harta bendanya, kekayaannya, tampilannya sampai itu di Manado, di Jogja segala macam. Nah, itu akhirnya membuka semua tabir bahwa di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak, disitulah ya uang-uang rakyat yang membayar pajak ya ditilep oleh oknum-oknum pajak. Makanya kemarin saya takil bilang, yang mantan ketua PBNU, saya akan perintahkan orang NU untuk tidak bayar pajak. Akhirnya goyang, akhirnya Pak Dirjen menghadap ke saya takil untuk supaya tidak berucap demikian. Ya. Nah, dengan kejadian ini sebenarnya Menteri Keuangan itu udah mesti keras ke dalam, ya. Karena Kementerian Keuangan sendiri pun Ibu Sri Mulyani kemarin pun diwawancara, termasuk juga kekayaan dia yang dikejar oleh media ya, oleh medsos ya. Nah, inilah yang memang kita lihat bea cukai, Dirjen Pajak, semua pada berjamaah untuk menggerogoti uang pajak yang dibayar rakyat kepada negara. Padahal itu untuk sarana dan prasarana kepada masyarakat, infrastruktur yang dibuat untuk masyarakat, tapi ditilep. Nah, apalagi terakhir kemarin Pak Mahfud MD mensinyalir ada 300 triliun, bukan 300 miliar, 300 triliun uang yang beredar di lingkungan jamaah-jamaah pajak, oknum pajak yang uangnya pada dijalankan di dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, inilah yang kita lihat, PPATK terlambat, KPK pun terlambat. Nah, kita ingin PPATK itu aktif mengejar orang-orang yang memang mencurigakan transaksinya. Terus juga KPK juga mesti tajam. Ini kan KPK sudah lemah kita lihat. Nah, itu haruslah KPK dengan PPATK itu bekerja sama untuk membongkar itu. Ini baru satu institusi di Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Di BPN, tadi juga udah ramai itu. Istri seorang pejabat BPN di Jakarta Timur dengan penampilan wahnya, penampilan kekayaannya. Nah, ini nanti membuka semua nih bahwa ASN itu adalah tempatnya korup. Kalau kita bilang pemberantasan korupsi nggak jalan, ya itu cuma di bawah aja yang yang di atas itu mereka cukup namanya mafia ya, artinya cukup pinter mereka menyiasati itu sampai tidak tercium keluar. Nah, makanya Mario ini adalah sebenarnya kita terima kasih di satu sisi karena dari dialah akhirnya terbongkar semua kebusukan oknum pajak, oknum bea cukai, dan oknum mungkin di institusi-institusi banyak oknum pencuri uang negara. Sampai aja nggak bisa, dirjen itu harus bertindak ke bawah, dibersihkan, dipecat itu yang ada berapa ratus orang itu, ya yang pencuri pajak. Kan masih banyak lagi kader-kader yang bagus-bagus di seluruh Indonesia, berapa ratus ribu atau berapa ribu kader-kader pajak yang bisa ada. Nah, cuman jangan juga kadernya pun ikut juga nanti para pemungut pajak itu ikut bermain, karena ini kan mereka pada sama konsultan pajak. Ini konsultan pajak juga mesti diteliti nih, ini mereka bermain nih. Itu baru oknum perorangan, belum perusahaan-perusahaan yang membayar pajak itu ya, yang sekali bayar pajak itu bisa sampai 10-20 M. Nah, kan berapa persen itu dipotong untuk pemungut pajak? Nah, berapa banyak seperti itu? Nah, ini yang tidak terdeteksi, ya. Jadi kalau rakyat itu akhirnya malas bayar pajak, jangan salahkan rakyat dong. Dia juga nggak mau uangnya dipakai untuk beli moge, dipakai untuk beli Rubicon, dipakai untuk beli kekayaan seseorang. Enggak dong, saya pun juga keberatan ya. Sebagai praktisi hukum saya kan juga minta, ngapain saya bayar pajak kalau uang pajak saya dipakai untuk beli motor gede. Nah, itulah makanya
KPK, PPATK, kementerian-kementerian itu ke bawah ya. Ini saya nggak ngerti nih, inspektorat kemana, BPKP kemana, BPK kemana ya. Semua selalu hasilnya wajar tanpa syarat apa segala macam. Nah ini yang memang harus kita bongkar. Makanya kalau ada undang-undang pembuktian terbalik akan kekayaan seseorang, itu harus. Presiden itu kalau nggak salah udah berapa kali mengusulkan, tapi mampet di DPR. Karena di DPR juga banyak anggota legislatif yang jadi oknum menggerogoti uang rakyat, kan itu. Cuma sekarang nggak ada yang ketangkap. Kalau dulu kan terajin, tiap bulan pasti ada yang ketangkap. Nah ini udah berapa lama tidak ada. Semua terselubung, ya. Benar-benar mafia pencurian uang negara itu benar-benar sangat rapi sekali. Pasti dong, kan tadi saya bilang jangankan rakyat, saya pun juga ada malas bayar pajak deh. Ya kan ada pajak tahunan SPT itu kan. Kalau saya bukan penyelenggara negara, jadi tidak perlu pakai LPHKN itu ya. Tapi bagi mereka-mereka yang pembayar pajak yang baik, wajib pajak yang baik, mereka juga merasa, aduh uang gua bayar pajak dipakai untuk hedon-hedon para pejabat, para pemungut pajak di kantor pajak. Nah jadi ini mesti dirubah, sistem benar-benar harus reformasi. Pajak itu reformasi seperti apa supaya tidak bocor. Gitu. Ini kan yang bocor bukan Rp1, ini udah hampir 40% uang pajak bocor. Ya, jadi memang kalau presiden itu bolak-balik ngomong berantas korupsi, usut para koruptor itu tidak jalannya seperti inilah. Karena memang kan kita lihat masuk mereka di KPK, dari KPK ke pengadilan hukumannya cuma 2 tahun, 4 tahun, ya kan? Akhirnya nggak ada yang jerak. Kecuali memang harta kekayaannya disita dengan pembuktian terbalik. Nah itu lain ceritanya. Atau masyarakat diberi kekuasaan untuk melaporkan tetangga-tetangganya yang ASN itu yang benar-benar kekayaannya itu yang tidak wajar. Nah inilah yang memang kita berharap ya pemerintah bisa mengeluarkan undang-undang perampasan aset-aset negara yang dicuri oleh oknum-oknum yang memang perampok-perampok uang negara. Nah, saya sebagai praktisi hukum ya kita bicara hukum, tetapi kan selalu mentah kalah kita sama mafia pajak, kalah kita dengan mafia penggerogot uang negara. Nah jadi itu kita berharap ya legislatif, utamanya ini legislatif ya, karena ini kan legislatif, eksekutif, yudikatif ya udah sama aja gitu. Nah legislatif lah sebenarnya sebagai benteng kita ya, di MA kan udah bobol kita, ternyata beberapa hakim tinggi juga banyak yang ditangkap gara-gara pada dagang pasal. Nah ini juga kita berharap demikian ya, bisa memang benar-benar MA itu menjadi benteng pencari keadilan di PN, di PT, di MA. Itu benar-benar benteng ya, wakil Tuhan yang ada di dunia. Jadi tidak ikut juga bekerja sama dengan perampok, ngerampok uang negara. Nah ini negara digerogotin gitu. Nah inilah kita berharap mudah-mudahan ya mereka yang mau bayar pajak ya jangan ragu-ragu ya, kita percayakan kepada negara ketika negara itu sudah memperbaiki mereformasi kantornya ya. Maka kita minta Kementerian Keuangan memulai dari awal, karena awalnya ini ada di Kementerian Keuangan, baru nanti BPN, baru yang lain-lain. Semua saling berbenah, saling mereformasi untuk membersihkan pelaku-pelaku pencurian uang negara. Ya, seperti demikian.